itu tadi kan aku istirahat itu kan ketemu anak-anak toh biasa. Waktu anak-anak jajan kan aku kadang suka nyamperin. Nah, anak-anak tuh Iya. curhat kalau Hmm. pembelajarannya membosankan. Jadi kayaknya tuh aku mau cerita itu. Bu Monik ada waktu nggak ya? Boleh, Bu Rizky. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu Rizky. Apa yang akan Ibu ceritakan tentang permasalahan Ibu? Monggo, silahkan. Gimana Bu Rizky? Uh, tadi saya dengar Bu Rizky bercerita tentang uh, pembelajaran yang tidak bervariatif ya di sekolah panjenengan ya. Heeh, betul Bu. Jadi tuh kan tadi waktu saya istirahat sama anak-anak, anak-anak tuh banyak cerita. Saya dapat banyak informasi dari anak-anak tentang pembelajaran teman-teman yang lain. Kalau anak-anak tuh mudah bosan, soalnya monoton ya gitu-gitu aja. Jadi kayak ya gurunya di depan kelas aja, kemudian ada media di kelas tidak dimanfaatkan, kemudian juga lingkungan sekitar tuh juga nggak dimanfaatkan untuk belajar gitu loh Bu. Jadi anak-anak tuh bosen banget katanya tadi. Oh, gitu ya Bu Rizky ya. Berarti teman-teman Ibu Rizky belum menggunakan pembelajaran yang bervariatif berarti ya. Kira-kira Mm-mm. apa yang Ibu dapatkan ini dari percakapan kita ini? Dari sini sih saya pengennya mungkin ada perubahan ya Bu, perubahan dari pengembangan metode mengajar, strategi, media, kemudian juga variasi pembelajaran karena kan variasi pembelajaran itu kemampuan pedagogi kita sebagai guru ya. Jadi itu pembelajarannya nggak membosankan gitu loh Bu, jadi lebih variatif gitu. Oh, baik Bu Rizky. Berarti Bu Rizky ingin ada perubahan ya cara pembelajaran teman-teman Bu Rizky ya. Iya Ibu ya. Jadi Ya, Bu. ingin adanya perubahan. Saya tuh pengen adanya perubahan ke yang lebih baik dengan penggunaan metode atau variasi pembelajaran lah. Jadi media yang digunakan teman-teman tuh lebih berkembang gitu. Baik Bu Rizky. Perubahan yang seperti apa yang akan Bu Rizky harapkan untuk teman-teman guru di sekolah panjenengan Ibu? Perubahan yang saya harapkan tuh ya perubahan lebih baik dengan penggunaan metode atau strategi pengembangan media belajar. Jadi media belajarnya tuh maksimal supaya pembelajarannya variatif begitu. Oh, berarti ingin pembelajaran yang bervariatif ya Bu Rizky ya. Nah, mungkin kalau di poin yang ideal itu di angka 10, kira-kira untuk sekolah Bu Rizky ada di level berapa ya Bu? Ah, gimana ya? Kalau menurut saya sih mungkin masih di 5 Bu. Karena masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi sih Bu untuk menyiapkan media pembelajaran yang interaktif begitu. Baik Bu Rizky. Nah, di level berapa yang akan dilihat Bu Rizky dari rekan-rekan guru panjenengan? Ya karena ini sebagai bentuk perubahan mungkin saya nggak bisa tinggi-tinggi, mungkin 7 dulu lah sebagai langkah awal karena kan masih berusaha ya supaya ada perubahan. Dan mungkin banyak guru yang juga antusias tapi bingung gimana cara memulainya. Jadi sekarang apa rencana Ibu Rizky untuk menyelesaikan masalah ini? Atau langkah-langkah apa yang akan Bu Rizky lakukan untuk membantu perubahan pembelajaran tersebut, Bu? Yang pertama mungkin saya mau minta arahan Bu
kepada Bu KS, ya semacam diskusi kecil lah kepada Bu KS tentang masalah ini. Jadi juga minta dukungannya Bu KS supaya memberikan pendampingan ke saya ataupun rekan-rekan. Begitu, Bu. Oh iya Bu. Nah selain mentoring, apakah ada strategi lain ini untuk melakukan perubahan di rekan-rekan guru panjenengan? Kalau skala besar sih mungkin IHT ya, IHT atau workshop atau seminar gitu supaya banyak teman-teman juga yang mendapatkan apa perubahan tersebut. Nah, Bu Rizky, kira-kira strategi yang paling nyaman dan yang akan dilakukan pada saat ini apa itu? Kalau menurut saya sih yang efektif mungkin saya mentoring dulu ya Bu. Karena kalau dengan mentoring ini kan sasarannya ke guru yang pengen berubah begitu dalam pembelajaran. Sedangkan kalau tadi saya sempat nyebutin seminar IHT workshop itu kan juga sebagai program sekolah, jadi kan sebagai kayak tuntutan ya, keharusan. Jadi saya tuh pengennya muncul dari diri saya dan teman-teman dulu sih Bu. Baik Bu, kira-kira ini siapa yang dapat membantu Bu Rizky untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Nah, dan kapan ini akan Ibu laksanakan? Hmm, kalau saya pikir sih mungkin Pak Ali ya Bu. Pak Ali sama Bu Happy itu sepertinya bisa kok membantu karena beliau-beliau itu kan jago IT. Jadi akan lebih mantep waktu bimbing teman-teman juga sih gitu. Dan mungkin saya akan memulainya minggu depan begitu. Baik Bu, uh, kalau Ibu Rizky sudah menentukan ya, sudah meminta bantuan oleh Pak Ali atau Bu Happy. Nah, sekarang ini bagaimana perasaan Bu Rizky setelah kita ngobrol kali ini? Wah, saya tuh jadi lega Bu. Masalah yang saya hadapi itu agak lebih ringan. Kayak kalau tadi tuh kan kayak benang ruwet ya. Kok bisa kayak gini? Harus berlaku apa? Seperti itu. Baik Bu, dari percakapan ini, apa sih yang Ibu Rizky dapatkan? Alhamdulillahnya sih udah dapat gambaran ya Bu dari masalah yang ditemui tadi, kemudian juga caranya bagaimana, kemudian apa yang harus saya lakukan pertama kali, itu saya sudah mendapatkannya, jadi lebih mudah begitu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan Bu Rizky ya. Iya, makasih banyak ya Bu Monik, udah bantuin saya, udah dengerin cerita saya. Semoga kita bisa jadi guru yang variatif. Ya, Bu Rizky, terima kasih kembali juga. Nanti kalau Bu Rizky ingin teman ngobrol atau curhat, saya siap loh Bu Rizky. Siap Bu Monik, terima kasih banyak Bu Monik, sukses selalu Terima juga kasih buat Bu Monik. Ya, terima kasih Bu Rizky. Semoga permasalahannya Bu Rizky sudah dapat teratasi dengan Ibu sudah mempunyai gambaran ya dari yang akan Ibu lakukan di sekolah itu. Terima kasih Bu Rizky. Siang Bu Monik, terima kasih. Oke. Banget, galau begitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya memang sedikit bimbang ini Bu, galau.
Kenapa Bu kegalauannya? Gini Bu, bagaimana kalau kita ke ruang perpus saja ya Bu? Saya ingin bercerita dengan Bu Rizky. Oh, boleh nggak apa-apa. Kan yang lebih tenang ya di ruang perpus. Kemudian juga kebetulan ini saya jam kosong sih, jadi kita bisa cerita. Oke. Iya, jadi gimana Bu Monik? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Gini loh Bu Rizky, kemarin itu kan kebetulan Pak Jalu bagian kurikulum itu melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas Bu. Nah, beliau tuh sepertinya tidak begitu senang gitu loh Bu, karena saya tidak menggunakan buku teks. Begitu ya. Mungkin Bu Monik bisa menceritakan lebih detail lagi tentang peristiwa yang kemarin terjadi. Selain dengan Pak Jalu Iya yang Bu, mengadakan supervisi dengan Bu Monik. iya Bu, saya juga tambah bimbang dan sedih Bu. Karena ibu kepala sekolah juga ikut-ikut menegur saya karena tidak menggunakan buku Hmm, teks saat supervisi. Meski tidak hmm, menggunakan buku, saya itu tetap menggunakan sumber belajar lain loh Bu, yang sesuai dengan materi dan kurikulum anak-anak. hmm. Kemudian berarti memang ini ya, Bu Monik itu tidak full lepas dari buku ya sebenarnya. Materinya sesuai kurikulum yang udah ditetapin, cuma memang sumbernya dari yang lain begitu. Kemudian kalau gitu Bu, mungkin kenapa Bu Monik menceritakan ini dengan saya? Apa yang perlu kita capai begitu? Iya Ibu, saya supaya saya lega juga Bu, saya ingin dapat Hmm, penyelesaian Bu Rizky supaya Bu hmm. kepala sekolah bisa memahami pelajaran yang saya lakukan dengan anak-anak Bu. Begitu. Jadi menurut Bu Monik, sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan Bu Monik itu dalam menyampaikan ke Bu Kepala terkait tadi ya, keinginan Bu Monik untuk menggunakan bahan ajar selain buku teks begitu? Jadi begini Bu Rizky, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Sementara saya Hmm. menggunakan sumber yang lain. Di sekolah kita juga masih menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan. Itu permasalahannya Hmm. itu. Baik, itu hambatannya ya Bu, masalah yang dihadapi Bu Monik ya. Kalau begitu menurut Bu Monik, saat pembelajaran, sebaiknya tuh apa kita tetap menggunakan sumber belajar lain, atau kita tuh hanya menggunakan buku teks aja sesuai arahan Pak Jalu? Kalau bagi saya Bu, saya lebih suka menggunakan sumber belajar yang lain. Akan tetapi saya juga Hmm. ingin mengikuti saran Pak Jalu Bu, agar materi yang Hmm. disampaikan sesuai buku kurikulum yang telah ditetapkan sekolah. Hmm. Iya, oke. Jadi begini nih, kalau saya bisa ambil benang merahnya. Dari yang disampaikan Bu Monik tadi, Bu Monik kan pengen variasi media, variasi sumber belajar ya. Kemudian untuk mewujudkannya, kira-kira bagaimana strategi Bu Monik untuk menyelesaikan masalah ini yang terkait dengan variasi sumber belajar ini? Ya Bu, saya akan membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah Bu, agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat bervariasi sesuai kebutuhan murid. Terlebih kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, kesiapan minat dan profil belajar murid. Hmm. Wah, bagus sekali rencananya Bu Monik. Benar sekali Bu, variasi itu diperlukan. Kemudian, bagaimana Bu Monik mewujudkannya sebagai langkah tindak lanjut dari obrolan kita siang ini Bu? Saya pikir Bu, saya segera mungkin
saya akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya terkait variasi pembelajaran yang mana akan mewujudkan merdeka belajar untuk murid Bu Rizky. Wah, ide yang sangat bagus, Bu. Memang kita tuh harus seperti itu. Karena sebagai guru tuh kita harus berinovasi ya dan melakukan variasi pembelajaran supaya kita bisa menarik minat anak-anak, kemudian bisa melakukan pemetaan ke anak-anak. Gimana nih perasaannya Bu Monik setelah kita ngobrol ini? Harus saya lakukan supaya masalah ini cepat selesai Bu Rizky. Berarti Bu Monik udah menemukan solusinya ya? Iya Bu. Iya, oke deh kalau udah menemukan solusinya, semoga tadi ya rencana Bu Monik untuk melakukan tindak lanjut bisa lancar, kemudian juga bisa memberikan pembelajaran seutuhnya kepada anak-anak. Begitu ya Bu Monik? Siap Bu Rizky, terima kasih atas waktu dan bantuannya Bu Rizky ya. Saya sudah merasa lega, Bu Rizky mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga saya dapat memberikan solusi di masalah-masalah saya dan segera solusinya itu teratasi. Terima kasih Bu Rizky sudah mendengarkan. Sama-sama Bu Monik. Sukses selalu Bu Monik. Selamat siang Bu Rizky.